Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tech People. Ya, jumpa di Sapiens Lightning Talk ini yang pertama. Oke, jadi mungkin belum pernah ketemu kita. Jadi kita kenalan dulu. Dengan gue Dian Larasati. Gue di sini sebagai Sapiens Business Analyst. Dan gue Randa Arviandi, di sini juga sebagai Business Analyst dari Sapiens. Nah, sebelum masuk mungkin kita jelasin sedikit dulu ya. Apa sih Business Analyst itu? Jadi Business Analyst itu di Sapiens mungkin dibagi dua kali ya. Kita ada yang Project Delivery dan yang kedua adalah dari Pre-Project nih. Nah, Project Delivery itu ya dia fokus untuk delivery project lah. Nah, sesuai dengan tema yang sekarang ya, kita akan ngebahas yang pekerjaan kita yang di Pre-Project. Yes, which is Business Solution Proposal. Bagaimana cara membuat Business Solution Proposal yang sulit banget ditolak sama user atau customer kalian. Nah, ini langsung aja ya. Gimana nih, Dian? Menurut gue, berdasarkan pengalaman gue, Vi, yang pertama kali ketika gue mau melakukan Business Solution Proposal, itu gue melakukan customer research. Gue harus tahu siapa customer gue, gue harus tahu industrinya, gue harus tahu sama siapa gue harus berhadapan, sama siapa gue harus berbicara, sama siapa gue akan berbicara. Jadi supaya menggali apa aja sih, supaya bisa satu bahasa sih sebenarnya. Kalau misalkan gue ketemu sama C-level berarti gue harus menggunakan bahasa apa. Gue ketemu sama middle, gue bahasa apa. Gue ketemu sama ground, gue harus berbahasa apa. Supaya ngedapetin semua apa yang menjadi painnya mereka. Gitu. Kalau lu sendiri gimana, Vi? Ya, itu good point ya. Jadi kalau gue seneng banget ngobrol sama klien, sama user. Kemudian terutama sama orang-orang yang akan touch langsung dengan solusi atau yang akan kita bikin lah gitu ya. Efek ke mereka apa sih gitu kan. Kalau di design thinking kita istilahnya empathy. Yes, kita coba jadi mereka lah. Dengan coba jadi mereka kita bisa memvalidate bener nggak sih mereka bilang nih. Ya, kadang-kadang mereka ABC nih pain kita, tapi ketika kita datangin, kita ikutan dengan mereka, painnya malah XZ. Yes, betul. Kadang-kadang suka seperti itu. Berarti kita harus ikut merasakan apa yang mereka rasakan. Selain ya know your customer, lu harus tahu dengan siapa lu berhadapan, dengan siapa. Jadi lu tahu bahasanya seperti apa. Nah, setelah itu, Vi, apa yang lu harus lakukan? Setelah lu udah ngobrol panjang lebar nih sama semua user lu. Kalau dari gue, setelah ngobrol dengan user, akhirnya kita punya list of their pain points ya. Nah, dari situ, dari pain point itu, kita bisa lihat tuh benang merahnya tuh. Gitu kan, benang merahnya apa sih mereka? Semakin lama lu punya pengalaman segala macam, lu bisa mendapatkan sebenarnya, oh ini nih pain point mereka, oh ini nih. Gimana caranya kita bisa tahu gitu ya, hasilnya dari ngobrol-ngobrol mereka itu adalah find the right problem. Itu adalah step pertama gitu ya, dari gimana caranya kita bikin bisnis proposal yang nggak bisa atau sulit ditolak sama klien. Lu terus tahu dulu tuh the right problemnya apa sih, karena kalau problem statement lu salah, udah salah semua tuh. Salam Nah, lu udah ketemu tuh correct problem statement lu gitu ya, dari semua diskusi lu dengan user gitu ya, research lu. Nah, biasanya ya, Vi, gue tuh setelah gue nemuin problem statement gue gitu ya, gue tuh biasanya banyak nanya-nanya nih, brainstorming sama expertise gue. Kayak misalkan gue expertise yang ada gitu ya, misalnya nih, ternyata industri ini di industri manufacturing, misalnya gue tanya nih ke expertise manufacturing, logistik atau mining segala macam itu ada gitu ya. Buat gue ada gambaran, kalau misalkan berdasarkan experience-nya mereka, knowledge-nya mereka, step ini yang biasanya mereka lakuin. Nah, kadang-kadang, Vi, karena itu kan biasanya mereka udah punya path ya untuk melakukan sesuatu, ini stepnya seperti ini. Nah, kadang-kadang
gue kayak ngerasa ada yang kurang, ini bener nggak sih gitu kan. Kadang-kadang gue juga akan bertanya nih atau brainstorming juga sama yang non expertise. Buat apa sih? Buat kadang-kadang itu mereka punya sudut pandang yang berbeda, perspektif yang berbeda tuh Vi. Jadi kayak misalnya ini gue nggak tahu nih, nggak terfikirkan sama gue, bahkan waktu gue brainstorming sama expertise-nya gitu kan, dan mungkin bisa jadi itu works. Ya Vi ya, jadi kayak gue tuh harus banyak-banyak brainstorming gitu. Nah, menurut lu tuh Iya, setuju. Fase ideation ini kan ngumpulin sebanyak-banyaknya ide ya. Betul. Nggak ada ide yang salah, istilahnya kan gitu ya. Dan bener kata lu tadi, dengan ngobrol dengan yang di luar industri itu ya, istilahnya kalau kita mau cari solusi yang out of the box, masa sih kita nyari yang di boxnya? Gitu iya, kan. Keren ya? Lu harus step out from the box buat nyari perspektif lain. Betul, dan itu gue pernah pengalaman. Jadi ada satu masalah, satu problem yang kita harus selesaikan gitu ya. Tapi dari tim expert yang ada di dalam box itu, udah mentok nih. Akhirnya gue tanyain lah ke yang luar, yang cross departemen lah, yang industrinya bukan di situ, dan mereka come up dengan ide yang menarik. Kita coba implementasi and it works. Jadi ya nggak ada ide yang salah. Yes, betul banget. Nggak ada ide yang salah. Oke. Nah, udah dapet tuh ya. Ide itu kan sebenarnya Evi, kalau gue ya, pada saat lu brainstorming itu kan sebenarnya ide itu kan A, C, D, E, Z. Nggak kan beraturan lah. Nggak beraturan ya. Berarti kan semuanya harus lu olah lagi. Betul. Karena kan mungkin lu ngerti. Karena lu yang udah dapetin problem statementnya, lu brainstorming, lu do research, dan lu yang menjahit di dalam brain lu gitu kan. Nah, terakhir nih, gimana sih cara lu menyampaikan ide lu dari problem statement lu ke customer supaya dia juga mendapatkan hal yang sama lu. Satu vision gitu ya, satu tujuan gitu kan. Apa yang ada di otak lu tersampaikan dengan baik dengan mereka. Kalau dari gue, kita harus punya good communication skill ya. Kita balik lagi tadi yang pertama, do your research on your customer gitu ya. Klien kita yang kita akan ngobrol dengan siapa sih? C-level, top management, middle kah? Kalau C-level ya jangan ngobrolin yang ribet-ribet. Bikin slide presentasi strategic level. Kalau dengan yang middle, dengan yang mungkin low management, bisa sedikit teknis, ya kan? Karena mereka yang mungkin akan operate, mereka paham nih situasinya di bawah, ya kita harus menjelaskan. Jadi good communication skill itu penting ya. Jadi lu bisa nemuin masalahnya udah, solusinya udah, tapi kalau tidak tersampaikan dengan baik, poinnya apa? Nah, itu sih. Jadi penting banget ya. Malah ini salah satu critical di dalam lu membuat business solution proposal ya. Berarti good communication itu baik dari sisi visual, dari sisi verbal, dan dari sisi gestur kali ya. Gestur dari tadi kan lu bilang ya, do customer research, dengan siapa lu berbicara, dengan siapa lu berpresentasikan ide lu, dengan siapa lu membuat proposal lu. Berarti storytelling lu juga jelas, di cara penyampaian lu juga harus clear gitu ya. Apakah dengan si level orangnya memang harus formal, atau misalkan dengan middle yang memang ini agak santai but tetap formal, atau misalkan lu sama orang ground floor kan yang mungkin lebih bahasanya beda gitu ya. Berarti good communication itu sangat penting. Ya, jadi kita summary kan ya, kita ada 3 poin nih dari tadi. Yang pertama adalah find correct problem through empathy. Yang kedua adalah kita find the best solution through ideation. Ngumpulin sebanyak-banyaknya ide. Brainstorming sebanyak-banyaknya. Terakhir adalah eksekusinya nih, good communication. Jadi harus tersampaikan dengan baik poin-poinnya, caranya gitu ya, sesuai dengan yang kita hadapin. Nah, ini
tiga poin inilah gitu ya yang bikin bisnis solution proposal nih sulit nih ditolak nih. Iya. Gitu. Oke. Nah, buat teman-teman semua, kalau misalkan ada pertanyaan mungkin bisa di-collect di kolom komentar boleh, atau misalkan langsung ke sapiens.id. Yes, di website kita atau boleh di DM ya di Instagram ini di sapiens_tech ya. Tech, iya. Oke, kalau gitu. Oke, kita tunggu pertanyaan dulu ya. Mungkin ada yang mau nanya gitu kan. Apa namanya dari klien-klien mungkin atau calon klien, ya kan bisa nanya langsung ke kita. Gitu, kita itu part of solution team juga ya. Iya, part gitu. of solution. Jadi mungkin kalau nanti pertanyaan bisa ketemu kita. Gitu. Iya, bisa. Gitu ya. Nah, mungkin balik lagi dia ngobrolin yang tiga ini ya. Menurut lo mana yang paling seru nih dikerjain? Paling seru adalah pada saat gue mencari problem statement-nya. Kenapa tuh? Karena kayak tadi tuh, ketika lu berbicara dengan orang yang salah, lu akan menemukan problem statement yang salah. Oh, oke, menarik. Karena belum tentu lu akan berhadapan dengan user yang benar. Berarti kan tadi kan, know your customer, do your research, banyakin ngobrol sama mereka. Makanya dari situ kita bisa tahu, oke, pain point sebenarnya adalah ini nih, gitu kan. Sebenarnya itu sih, dan sebenarnya yang ketika lu udah dapet, yang tadi lu bilang kan, kalau misalkan problem statement lu udah salah, gitu ya, problem statement lu ya udah buyar. Idea lu juga udah nggak tepat lagi kan, lu mau bikin idea apa, problem statement lu salah. Pun kalau misalnya lu good communication juga udah nggak tervalidasi sama mereka gitu kan, sama usernya gitu. Wih, nih ada Puji. Hai Puji. Halo Puj. Hai Puj. Udah di mana? Hai, kalau mau nanya boleh ya Puj. Oke, iya. Kita masih menunggu pertanyaan kalau ada. Iya. Di kolom komentar. Ya. Oke. Kalau menurut lu gimana, Vi? Kalau gua paling suka di fase ideation sebenarnya ya. Karena ngobrolin dengan expert-expert, terutama di Sapiens kita banyak banget expertnya ya. Dengan yang cross functional gitu ya. Masalah A gua bahas sama si expertnya di B, masalah B gua coba ngobrol sama expertnya C. Kadang-kadang aha momen itu ketemu gitu. Yes, betul. Itu tuh seru tuh kayak begitu tuh, kayak oh iya ya, bener juga ya gitu kan. Otak lu langsung mikir, memvalidasi, kalau misalkan dari si expertise begini, ternyata si dari yang perspektif lain begini nih. Iya, betul tuh. Enrich your knowledge. Yes, itu nggak berhenti belajar sih. Jadi. Iya sih, benar. Oke, nih ada pertanyaan. Apa kesulitan terbesar jadi BA dan gimana cara ngatasinya? Apa kesulitan jadi bisnis analis dan bagaimana cara menghadapinya? Oke. Tunggu. Mau siapa dulu? Lu? Gua? Kesulitan menjadi bisnis analis adalah ketika salah menganalisa semuanya. Maksudnya dari sisi people. Oh iya, yap. Ketika lu kayak tadi tuh, ketika lu salah dengan berbicara dengan orang yang salah ya. Orang yang salah, gitu, lu berbicara dengan orang yang salah. Lu akan menganalisa hal yang salah juga. Kemudian kemudian jadinya idea lu juga akan salah. Seperti itu sih. Sebenarnya itu yang menjadi challenging jadi BA. Gimana cara mengatasinya? Banyak-banyak buat research dan banyak-banyak buat tanya, brainstorming gitu. Dan menurut gue tadi balik lagi ya,
dari experience ya. Kayak misalnya lu udah tahu nih, oh apalagi kalau misalnya si customer ini baru buat lu ya, pasti lu akan menemukan hal itu. Kalau kecuali misalkan itu udah customer yang lu udah tahu lah karakternya gitu, lu udah tahu nih, oh si orang ini karakternya A B C, lu udah tahu dia bener atau enggak, tepat atau enggak. Kalau misalkan baru, bener lagi, research your customer, know your customer. Tapi menurut gue caranya adalah jangan takut salah buat melangkah, karena setiap hal yang baru pasti akan ada pelajarannya dan ada lesson learn-nya kan. Ya itu cara lu mengenali customer lu, cara lu buat oh nanti nextnya gue nggak mungkin salah lagi dengan hal yang sama. Udah gitu. Oke, setuju ya. Oke, itu gitu. Pertanyaan dari Senja Kaca ya. Thank you pertanyaannya. Oke, ini ada satu pertanyaan lagi ya. Dari Heri Purnama. Heri Purnama, halo Heri. Suka duka jadi bisnis analis ya. Mungkin dari gua kali ya. Gimana lu? Dari dukanya dulu ya. Dukanya itu kalau dari gua mungkin mirip-mirip dengan kesulitan yang tadi ya. Gitu ya. Dukanya adalah kita pada saat di awal menganalisa apa kita belum tahu apakah ini benar apa salah gitu ya. Makanya critical first step-nya adalah finding the right problem gitu ya. Nah itu dengan pengalaman kita lama-lama kita bisa tahu, oh kita harus memvalidasi ini dulu nih, nggak bisa main caplok gitu ya. Dukanya adalah kita banyak melalui kesalahan sebenarnya. Iya, gitu kan. It's not a bad thing sebenarnya melakukan kesalahan karena kalau kita nggak salah kita nggak belajar, itu prinsip gua. Kalau kita nggak salah kita nggak belajar gitu ya. Nggak ada orang yang benar terus gitu kan. Nah, kalau sukanya jadi BA adalah kita jadi banyak tahu gitu. Kita kalau pengalaman gue ya, kita jadi tahu banyak industri gitu ya. Kita tahu solusi-solusi apa aja sih yang ada yang happening gitu ya. Ternyata masalah yang dilihat sama low level sama high level itu bisa jadi sama tapi bahasanya beda. Nah itu hal-hal itu yang gue suka dari jadi BA karena kita belajar banyak banget gitu. Kita dapat banyak banget. Oke. Yang terakhir dari Puji. Seandainya nih user komplain marah-marah mau tambah fitur di app sementara developer nggak ada yang available karena commit to other project, sebagai BA harus seperti apa? Nah ini mungkin agak kecampur ya bisnis analis sama project manager ya. Itu kayaknya roles-nya dari project manager ya. Kalau misalkan as project manager harusnya project manager itu kan kita udah tahu risk ya, udah tahu mitigasinya ya. Menurut gue hal yang paling harus lu sering lakukan adalah negosiasi ya, project manager ya. Tapi ini udah dibalik lagi, ini scoop kita adalah business analyst. Biarpun kita mungkin sedikit taunya tentang project manager ya, negosiasi dengan customer. Gimana cara lu ngomong sama customer, balik lagi ya, know your customer kan, komunikasi lah. Ya itu yang penting ya, komunikasikan lagi dengan klien. Gitu. Nah, tapi kalau mau tahu lebih lanjut, mungkin kita akan ada next session ya, Puji ya, terkait project management. Itu baru pas tuh kayaknya mungkin ya, Via. Oke, kalau gitu, mungkin ini dari kita ya, terkait business solution proposal. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat semuanya gitu ya. Sampai jumpa di Sapiens Lightning Talk berikutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi